wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fardin Muhammad. Saya duduk di kelas 11 IPA 1 dan bersekolah di SMA Negeri 1 Bio. Nah, video ini merupakan tugas mata pelajaran sejarah yang diberikan guru kepada kami. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang kekalahan Jepang atau Jepang menyerah kepada Indonesia. Keinginan Amerika Serikat untuk segera menyelesaikan perang dilakukan dengan menggunakan sebuah bom atom. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat membawa sebuah paket spesial yang berisikan bom atom pertama yang akan diledakkan di kota Hiroshima. Bom tersebut memakan kurang lebih 80.000 korban jiwa dan 90% kota hancur berantakan. Orang yang selamat dari bom tersebut mengalami cacat dan cedera akibat radiasi dari bom atom tersebut. 9 Agustus 1945, bom kedua akhirnya dilancarkan oleh pasukan Amerika Serikat yang akan dijatuhkan di kota Kokura. Karena Kokura sulit dijangkau para pilot, maka Nagasaki menjadi target pasukan Amerika Serikat. Meskipun begitu, Kyoto juga merupakan target dari Amerika Serikat. Namun, seorang politikus Amerika Serikat, Henry Louis Stimson, berpendapat bahwa kota Kyoto memiliki nilai sejarah yang begitu banyak. Jadi, jika kita melihat banyak bangunan-bangunan tua bersejarah yang ada di kota Kyoto, maka berterima kasihlah kita kepada Henry Louis Stimson. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat pada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. Kemudian, bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat Jepang kalah dari sekutu? Dalam posisi semakin terjepit dalam perang melawan sekutu, Jepang terpaksa memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan pada bulan Juli 1945 menyepakati dan akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Zumbi Chosakai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang tugasnya melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Lembaga PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakil Dr. Andus Muhammad Hatta. PPKI ini beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Saigon adalah suatu pusat tentara Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian, Terauchi menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada masa-masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia. Walaupun alat komunikasi pada masa tersebut dikuasai Jepang, namun para tokoh perjuangan berhasil mengakses berbagai informasi dunia dengan berbagai cara. Radio sebagai alat yang paling berperan pada masa tersebut telah disegel oleh Jepang. Siaran radio sudah lama menjadi kekuasaan Jepang. Untuk menerima siaran radio luar negeri pun masyarakat Indonesia tidak diizinkan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan Jepang apabila bangsa Indonesia mengetahui perkembangan perang yang menunjukkan Jepang makin terjepit. Namun, para tokoh pergerakan tidak kurang akal. Mereka berhasil menyembunyikan beberapa radio gelap yang dapat digunakan untuk mendengarkan
berbagai siaran radio luar negeri seperti BBC London. Itulah materi yang dapat saya sampaikan lewat video ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam video ini, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.